pemirsa Antv, selamat pagi, senang sekali rasanya. Saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Insya Allah sampai pukul 5 nanti kami akan menemani curhat Anda. Apabila Anda bersedia mencurahkan isi hati Anda mengenai kegundahan hati Anda, insya Allah akan bermanfaat juga untuk pemirsa Antv lainnya yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama. Dan pada pagi hari ini ada seorang Ustadz yang akan menemani curhat Anda juga, yang tumben beliau datang nggak pakai batik ya, karena beliau datang jauh-jauh dari Jogja. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja apa kabar Ustadz? Alhamdulillah aman, terkendali, sehat 86. Semakin... Kalau batik bukan karena apa, karena kita supaya menjadi ikon, satu, kedua supaya nasionalisme juga ada, karena hubbul waton minal iman. Jadi cinta kita kepada negara ini bagian dari rasa keimanan kita kepada Allah. Bersyukur kita dilahirkan di Indonesia. Gitu ya Ustadz ya, wah, luar biasa ya Ustadz Wijayanto. Dan apabila Anda ingin berbicara langsung dengan Ustadz Wijayanto untuk mencurahkan isi hati Anda, bisa menelpon ke 8511-836 seperti biasanya. Kami akan menantikan telepon Anda pastinya ya. Dan juga masih bisa SMS terus ke 9123. Seperti biasa formatnya Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Dan masih bisa juga mengirimkan email ke cbu@an.tv. Insya Allah SMS dan juga email Anda akan kami bahas juga pada pagi hari ini, pada setiap harinya ya. Dan untuk kali ini kami akan menantikan telepon Anda di 8511-836 untuk mencurahkan isi hati Anda. Ini adalah penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Selamat pagi. Ibu siapa, maaf? Dengan Ibu Eli di Lampung. Ibu, Di Ibu Lampung. Eli di Lampung. Silakan Ibu Eli. Mana Bu? Kalianda, Metro, mana Bu? Di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung. Silakan ya. Ibu Eli. Tapisnya masih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz. Iya, gimana Ibu Eli? Iya. Suami saya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ya. 11 tahun yang lalu. Iya. Iya, jadi karena beliau itu derita cedera otak yang hebat waktu kecelakaannya itu, sehingga intelektualnya itu tidak sempurna seperti dulu. Iya, memorinya terganggu. Iya. Memorinya terganggu seperti anak-anak gitu loh Pak Ustadz, emosinya stabil gitu. Iya. Tapi fisiknya sehat. Ya seperti anak-anak lah, yang intelektualnya tidak seperti dulu. Gitu, iya. Jadi childish gitu ya. Terus gimana? Iya. Saya ini menyayanginya itu seiring dengan waktu 11 tahun itu, kadang saya itu seperti anak-anak gitu dengan suami saya itu. Iya. Seperti anak sendiri gitu ya Ibu. Rasa sayang gitu, seperti luar biasa. Ya jadi kalau secara nafkah lahir, suami saya itu kan ada pensiun gitu Pak Ustadz. Jadi saya biasa hidup saja dari anak kecil-kecil sampai Alhamdulillah mau pada kuliah. Itu bagi saya cukup. Tapi Pak Ustadz, akhir-akhir ini suami saya itu menunjukkan ketemuannya menginginkan dia seperti disayangi seorang suami gitu, ada rasa sayang kepada seperti istri gitu. Tapi hati saya karena sudah ke anak gitu, saya nggak bisa Pak Ustadz. Jadi saya itu nggak bisa gitu seperti dulu gitu. Ya menyayangi suami ya, berhubungan suami. Itu saya udah nggak hati saya nggak ke situ gitu loh. Usia Ibu berapa sekarang? Usia saya sekarang 45 tahun, waktu itu 45 ya. 45. Suami saya artinya belum menopause ya Bu? Belum menopause. Belum ya. Dulu di suami saya itu kecelakaannya waktu masih usia 39 gitu. Sekarang udah masuk 50. Iya. Yang ingin ditanyakan kira-kira apa Ibu? Apa saya berdosa Pak Ustadz? Kalau saya sayang seperti anak gitu, tapi saya tidak melakukan kewajiban batin seperti suami kepada suami, karena saya sudah tidak ingin hati saya seperti itu, walaupun saya selama ini ikhlas Pak Ustadz. Oke, baik. Jadi saya tidak bisa gitu Pak Ya, Ustadz. coba dijawab ya Ibu ya. Saya harus bagaimana? Oke, harus bagaimana Ustadz? Ya, poinnya sudah kita tangkap. Pertama, ada beberapa catatan. Saya ingin supaya ada terminologi yang harus dirubah, karena banyak yang salah kaprah, dan di dalam saya baru mau ngarang satu buku yang judulnya kliromologi dalam Islam. Misalnya term sabar itu sering diartikan salah oleh orang Jawa terutama. Jadi sabar itu nggak boleh marah, padahal marah itu juga bagian dari sabar kalau memang untuk kebaikan. Kedua,
yang kaitan dengan ini kata-kata kecelakaan sebetulnya. Saya tidak setuju kalau ada orang tabrakan dikatakan kecelakaan karena itu bukan celaka. Jadi Itu musibah saja. musibah. Kalau orang mau berangkat pengajian, mau berangkat kepada kebaikan, mau menuntut ilmu, kemudian tabrakan, itu bukan kecelakaan, itu kena musibah karena dia tidak celaka. Gitu. Jadi seperti suami ibu mungkin mau berangkat ke jalan yang baik, kok dia ada musibah, itu bukan kecelakaan. Nah, apalagi kecuali kalau dia mau berbuat maksiat terus tabrakan, itu disebut dengan kecelakaan. Yang kedua, luar biasa Bapak Ibu yang Bu Eli di Lampung itu subhanallah, kalau orang bisa qanaah, bisa zuhud dengan apa yang ada, itu bagian dari mensurgakan ibu. Bagaimana melayani suami dengan baik itu. Cuman sekarang jadi masalah bagaimana pelayanan itu disempurnakan. Bahwa seorang suami menjadi childish kan bukan kemauan dia karena ada satu musibah, maka seharusnya kunci hubungan suami istri itu adalah wa'asiruhuna bil ma'ruf, yaitu saling pengertian, hubungan yang saling pengertian. Seharusnya juga ngalah separuh-separuh dalam pengertian. Ibu tahu karena kondisi suami seperti itu, maka ya harus diterima apa adanya. Karena dinikahinya suami bukan karena keperkasaan saja. Karena dia dulu masih perkasa, begitu turun keperkasaannya, terus menjadi layanan kita berkurang. Dinikahinya suami bukan hanya karena kekayaannya, begitu dia pilot sudah berkurang layanannya. Tidak dengan itu. Itulah yang disebut dengan mawaddah. Maka hubungan suami istri bukan dengan mahabbah, bukan dengan cinta. Kalau hanya cinta, maka cinta itu masih didukung oleh unsur-unsur fisik. Tapi mawaddah itu lahir dan batin. Jadi aku nikahi suami saya atas dasar dirinya yang sepenuhnya. Jadi saya nikahi dia lahir dan batinnya. Jadi saya bukan misalnya Mas Indra itu tidak boleh mengumpuli Mbak Mona itu berdasarkan karena masih cantik. Kalau nanti sudah menopause sudah hilang cintanya, tidak begitu. Keriput gitu ya, sudah begitu. Atau Mona tidak boleh mencintai Mas Indra masih ada kekayaan. Begitu sudah bangkrut nanti berkurang cintanya. Tidak, karena mawaddah walaupun dia kecelakaan, walaupun dia kena musibah tadi kemudian rusak mukanya, tetap itu jadi istrinya. Nah, sekarang tetap jadi suaminya. Maka bagaimana sekarang usahanya dua. Satu, bagaimana memahamkan suami untuk merubah sifat-sifat itu dengan cara ya bitadrij, dengan step by step, supaya suami diterapi supaya dia tidak menjadi childish lagi. Memang sulit, perlu lama, take time, take proses. Jadi by proses dan perlu waktu. Yang kedua, ya ibu harus dengan pemahaman, jangan sampai menolak ajakan suami. Justru begitu, itu nanti akan membantu. Ya, mungkin itu salah satu terapinya salah satu juga ya, terapinya. Nah, tentu pengorbanan kita itulah yang Allah nilai. Kita berkorban untuk suami dalam kondisi suami yang memang kondisinya menjadi berbeda. Ya, gitu. Baik Ibu Eli, semoga kita juga bisa lebih mencintai suami kita lahir dan batin ya. Dan kepada Anda yang ingin menelpon, kami masih menantikan Anda. Sudah ada lagi penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, di mana Ibu? Hamba Allah dari Sukaraja Sukabumi. Hamba Allah di Sukabumi, silakan Ibu. Ya. Pak Ustadz, saya mau minta nasihat dari Bapak. Saya lagi kena musibah, Pak, kredit utang. Kredit utang. Terus saya konsultasi sama Al-Hikmah. Tiap saya datang dikasih air aqua atau air bunga, suruh mandi air kembang, yang dikasih minyak, Pak. Tiap malam Jumat tawasulan. Terus pernah diruqyah, di rumah ada yang ditanam. Apa itu termasuk syirik, Pak? Iya. Terus surat yang kedua bisa, Pak? Ya, silakan Ibu. Penghasilan masih lancar, alhamdulillah. Tapi uangnya bagikan air di dalam air daun talas. Seringnya tidak cukup, Pak. Saya minta petunjuk dari Pak Ustadz. Bagaimana cara munajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cobaan ini atas izinnya cobaan datang dan atas izinnya pula cobaan ini bisa cepat pulih, Pak. Doa yang khusus bagaimana, Pak? Oke, baik Ibu hamba Allah di Sukabumi, coba dijawab ya Ibu ya. Gimana Ustaz? Karena ada dua, saya pikir yang pertama bahwa ada perilaku-perilaku di dalam orang mau menterapi karena ada misalnya
misalnya musibah itu ada yang dibenarkan, ada yang enggak. Misalnya ruqyah itu boleh, mau ruqyah itu boleh. Cuman cara-cara dengan mandi kembang, dengan cara menanam sesuatu itu laisa minal Islam. Di zaman Rasulullah tidak pernah ada orang di terapi suruh mandi kembang terus dikumpuli jadi dukun AS. Alhamdulillah sekarang malah sudah dihukum mati karena 45 wanita dipecundangi dengan cara-cara seperti itu. Meskipun kedoknya ustadz, meskipun kedoknya pakai surban, pakai jubah, tetapi cara-caranya tidak selalu benar. Apalagi dengan cara mandi kembang, nanam sesuatu. Tapi by the way, kita sudah ada peringatan untuk break dulu. Baik, pertanyaan Ibu ada dua, bagaimana cara bermunajat kepada Allah juga sangat menarik sekali. Tentunya akan kita bahas setelah azan subuh berikut ini. Hadapi cobaan. Hadap sana nggak begitu dingin. Mosok, Iya, gak soalnya AC-nya di ngaruh. sana. Wih, AC-nya nyemprot loh. Iya, di sana kan. Allahu Akbar. Dilarang keras. Jadi syirik berarti Sirik, artinya? nggak boleh. Jadi ibu nggak boleh seperti itu, Bu.
pemirsa Antv, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan pembahasan dari Ibu hamba Allah di Sukabumi ya. Baik, ini untuk melunasi kredit hutang tidak dengan cara-cara yang Allah dan Rasul tidak mencontohkan. Misalnya dengan mandi air kembang, zaman Nabi tidak pernah ada tuntunan seperti itu. Jadi kalau itu dikatakan syirik. Bahwa ada doa, Syirik, Ustaz? iya syirik ada. Bahwa ada doa, iya. Supaya tidak terlibat oleh gholabati dain. Jadi ya Allah, hindarkan kami dari gholabati dain, itu adalah hindarkan kami dari belitan hutang. Bahkan ada doa khusus untuk walatats al-ghillalinas. Jangan sampai kita ada ganjalan dan jangan sampai walatats al-kallalinas. Ya Allah, jadikan saya ini jadi orang yang tidak menjadi tanggungan orang lain. Nah, jadi kalau bisa memang hutang piutang ini diselesaikan. Maka kata Rasulullah sebenarnya hutang itu adalah keresahan di waktu malam dan beban di waktu siang. Artinya ketika orang berhutang suruh mencatat bahwa itu beban untuk segera dilunasi. Keresahan di waktu malam kita berdoa. Tapi caranya tidak dengan mandi air kembang. Setiap malam Jumat ngapa, setiap air ini harus apalagi pakai ayam cemani apa Itu ayam jelas-jelas syirik ya, laisa Ustaz, minal ya? Islam, itu tidak Oke. boleh. Itu Kalau syirik. yang kedua, tentang bagaimana caranya menghindarkan bermunajat cobaan, kepada ya. Allah untuk menghadapi cobaan? Itulah yang dikatakan sebetulnya cobaan itu bisa terhindar diantaranya dengan sedekah. Karena satu sedekah itu bisa menghindarkan 70 balak, 70 cobaan. Selain juga usaha batin dengan doa, tapi juga ada usaha lahir diantaranya dengan sedekah, itu menghindarkan cobaan. Doa, sholat itu udah standar dilakukan itu, ya. Ustaz, ya? Wasta'inu bisobri wassalah. Kita minta tolong itu dengan kesabaran, dengan sholat, tapi juga dengan sedekah. Dengan sedekah, Karena ya. sedekah itu punya khasiat bisa menolak 70 bencana pada kita. Nah, Insya kalau Allah. nggak punya uang apa? Sedekahnya dengan senyum saja. Senyum kita dengan saudara kita sudah dinilai sedekah. Oke, baik Ibu hamba Allah di Sukabumi seperti sudah terjawab. Oh, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mona. Iya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Siti Fatimah, Kebayoran Lama. Silakan Iya, Ibu Siti Ibu, ya. Fatimah ya, Iya. curhatnya. Iya. Langsung ke Pak Ustadz. Iya, silakan, gimana, Ibu. Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ibu? Ya Pak Ustadz, saya mau curhat Pak Ustadz. Iya, gimana, Ibu? Masalahnya suami saya sudah 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, pensiun dari Pensiun. BUMN Bapak ya. Iya. Saya insya Allah membantu mencari nafkah, Iya, iya. ikhlas, ridho gitu ya. Iya, iya. Nah, cuman bagaimana menghadapi suami yang sensitif dan agak bagaimana tuh ya keras gitu. Terus Ya, itu post power syndrome, Bu. Ya. iya, udah gitu terus ada anak saya ya alhamdulillah dengan saat ini saya mencari sendiri nafkah gitu. Ustaz. Nah, tulus ikhlas ridho saya menghadapi semua yang ada. Cuman ada kadang kala gundah gulana dan makruh terus capek tapi tidak ada yang kadang-kadang kurang ada pengertian dan menyikapi dari keluarga ini gitu. Bagaimana cari perhatian dan Baik. ketulus ikhlas ridhoan itu saya pelihara dengan baik dalam doa maupun usaha saya gitu. Iya, Pak iya, Ustadz. iya. Baik, Iya. Ibu Siti Fatimah, Ya. bersabar dulu sebentar karena kami akan membahas mengenai permasalahan Anda setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana. Training saya kasih tip-tip untuk mengatasi post power syndrome, tapi biar mahal. Dan Ibu Siti Fatimah, ya. Siti Fatimah, anak Rasulullah, kawin dengan Kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz, kami akan membahas mengenai dari Ibu Siti Fatimah. Anda masih di sana, Ibu? Ya, Masih, Ibu Mbak Siti. Mona. Iya. Ya, Ibu Siti Fatimah ya. Iya, baik. Iya. Iya. Ini bahasa gampangnya bagaimana cara mengatasi menghadapi post power suami yang post syndrome. power Ya, syndrome. jadi
Ibu harus sadari bahwa setiap orang itu ada masa di mana ada masa transisi. Masa transisi itu dialami dalam life cycle, dalam lingkaran hidup manusia. Ini biasa dihadapi oleh banyak orang ya? Banyak orang, baik dari anak-anak menjadi remaja, itu juga punya transisi, Bu. Maka coret-coret di mana-mana. Itu di kamar mandi aja tulis Mona, I love you. Ada itu di kamar mandi, di mana-mana dicoret-coret, mana itu semuanya. Yang kedua, juga masa di mana dia setelah dia lajang menjadi nikah. Nah, nanti berikutnya juga nikah punya anak, itu juga punya perubahan perilaku. Nah, yang jadi dihadapi ibu adalah ketika dia sudah tadinya sudah apalagi di BUMN ada penghormatan, ada itu tiba-tiba penghormatan itu hilang, maka yang dipentingkan bagi orang itu harus sikap humble. Jadi manusia itu harus apa adanya. Itulah yang disebut dengan sifat insaniah. Jadi sebenarnya si suami sendiri nih yang mengalami post power syndrome sendiri juga harus berusaha untuk beradaptasi gitu ya. Karena nanti ada perubahan fisik. Fisik semakin lemah, maka mudah sakit-sakitan. Perubahan psikis, dulu sering dihormati, sekarang tidak ada lagi dihormati. Mau parkir di kantor aja nggak ada tempat, padahal dulu direksi. Itu. Tapi kemudian bagi kita yang menghadapi suami atau ayah seperti ini harus itu apa? saling pengertian kita. Hadapilah mereka seolah-olah itu jadi pasien. Pasien itu perlakuannya berbeda, Bu. Artinya bahwa kita pahami seperti itu sambil diorangkan. Orang itu perlu ada satu, jadi dihargai mereka. Jadi apresiasi mereka bahwa kadang-kadang orang perlu pujian, perlu itu iya. Tetapi juga tidak dimanjakan. Pahamilah bahwa orang itu walaupun dia jenderal, kalau sudah di tempat lain, jenderalnya hilang. Jenderal itu kalau ketika dia masih di kantor, seharusnya orang disadari makanya sebelum pensiun seharusnya ada satu pembekalan bagaimana mengatasi post power syndrome dan manajemen konflik. Nah, itu ngundang saya dalam training, nanti agak mahal itu kalau itu, karena itu memang ilmu. Saya nyarinya lama itu. Jadi prinsipnya begini, supaya instan, ini soalnya kita hadir untuk keberkahan kita semuanya. Bahwa post power syndrome itu bisa dihadapi dengan cara apa? Kita beradaptasi, yang penting jangan mati sosial. Mati sosial itu pergaulan ada. Jadi supaya kita tidak hilang dari itu. Orang harus bersikap humble dalam pengertian orang apa adanya. Meskipun jenderal, kalau di warung jenderalnya hilang. Bukan kok terus beli es teh. Aduk 3 kali, laporan selesai, kan juga tidak begitu. Walaupun dia jenderal dengan istrinya, tidak bisa mentang-mentang dia jenderal terus memperlakukan istri sebagaimana anak buahnya. Istri siap dan masuk, terus tidur, nggak bisa seperti itu. Baik, Ibu Siti Fatimah, jadi prinsipnya, karena kalau itu tidak berhasil, Bu, nanti akan ada strain. Strain itu adalah ketegangan. Strain itu kalau kumpul jadi stres, Bu. Stres kalau kumpul terus nggak diatasi jadi stroke. Stroke kalau dikumpulkan terus jadi stop. Stop kalau diteruskan jadi billahi taufik wal hidayah, Ibu. Baik, Ibu, jadi prinsipnya kita bagaimana beradaptasi, membimbing dan juga punya perhatian yang khusus karena memang ada mengalami post power syndrome tadi. Juga dibimbing supaya sebetulnya pada penyadaran bahwa hidup itu ya ada masanya seperti itu. Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu? Iya. Begini Pak Ustadz, jadi yang saya terima kasih atas sambil doa ya Bu, artinya sambil kita doakan mudah-mudahan itu menjadi segala, nanti ada masa untuk lewat itu. Iya, gimana Bu? Iya, kebetulan memang saya mohon maaf, saya orangnya kalau beliau pelan bicara diplomasi, cuman kalau sayanya itu memang suka temperamental dan cerewet, itu yang suka. Kan itu munculnya setelah sekarang kan Bu, dulu nggak begitu kan? Saya nggak, dulu nggak seperti itu sekali, tapi sekarang Ibu Siti Fatimah, mohon maaf mungkin Anda masih ingin curhat lebih lanjut, setelah ini Anda masih bisa berbicara dengan Ustadz Wijayanto, tapi mohon maaf sekali karena waktu kita sudah habis. Besok jangan lupa Anda pemirsa di rumah juga saksikan terus Curhat Bareng Ustadz. Apabila Anda ingin curhat tapi belum dapat kesempatan seperti Ibu Siti Fatimah, masih agak nanggung curhatnya, boleh saksikan kami kembali besok ya. Pak Wid, terima kasih banyak. Masih bersama Pak Wid ya, insya Allah. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Wid juga. Besok kami nantikan juga kehadiran Pak Wid ya. Dan kami juga akan tetap menantikan kehadiran Anda pastinya. Jangan kemana-mana, setelah ini ada topik pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.